Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Haryono, NIM 201763013, mahasiswa pasca sarjana program studi PGMI. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendekatan studi Islam dosen Dr. Hajah Husnul Khotimah MAG dengan judul Studi Islam dengan pendekatan sosiologis. Latar belakang masalah asal mula suatu unsur universal seperti agama telah menjadi objek perhatian para ahli pikir sejak lama. Masalah mengapa manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari dirinya, dan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan itu, menjadi objek studi para ilmuwan sejak dulu. Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Rumusan masalah. 1. Apa definisi sosiologi? 2. Bagaimana pendekatan sosiologi dan perkembangan sosiologi? 3. Bagaimana karakter dasar pendekatan sosiologi? 4. Bagaimana kontribusi pendekatan sosiologi dalam studi Islam? Tujuan untuk mengetahui definisi sosiologi, untuk mengetahui pendekatan sosiologi dan perkembangan sosiologi, untuk mengetahui karakter dasar pendekatan sosiologi, untuk mengetahui kontribusi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pengertian sosiologi secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Studi sosiologi agama menurut Jasim Watts merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang internalisasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka. Dorongan-dorongan, gagasan-gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, organisasi, dan stratifikasi sosial. Jadi, dalam seorang sosiolog agama bertugas meneliti tentang bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, dan pribadi-pribadi mempengaruhi mereka, kelompok-kelompok mempengaruhi, dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata dunia, serta langsung maupun tidak langsung antara sistem-sistem religius dan masyarakat. Pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu
yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi terdapat ada 3 teori. Teori fungsional, teori interaksional, dan teori konflik. Tapi ada juga yang menambahkan 2 teori lainnya, yaitu teori peranan dan teori kepentingan. Pendekatan sosiologi dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Praanggapan dasar perspektif sosiologi adalah konsen yang pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama. Konsep agama melalui pendekatan ilmu sosiologi sehingga dapat mengetahui fenomena beragama dalam masyarakat dalam konteks perilaku sosial masyarakat. Perkembangan sosiologi. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri sepanjang abad ke-19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dasar di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Para tokoh dianggap mencetuskan ide-ide sosiologi yang dikenal dengan teori klasik, diantaranya adalah Durkheim, Weber, Simmel, Marx, Specht, dan Comte itu dari Eropa, dan Summer, Mead, Coley, Thomas, dan Zaniski dari Amerika. Sedangkan para sosiologi masa kini diantaranya seperti Merton, Pansor, Homans, Blue, dan Gallman, atau aliran-aliran teori sosiologi masa kini seperti fungsionalisme, interaksionalisme, simbol, teori konflik atau teori kritis, teori pertukaran, pendekatan fenomenologis atau etimologis. Semenjak kelahirannya, sosiologi konsen dengan studi agama, meskipun perhatian sosiologi terhadap agama menguat dan melemah, karya-karya founding father sosiologi termasuk Comte, Durkheim, Marx, dan Weber sering mengacu pada wacana-wacana teologis atau studi perilaku dan sistem keyakinan keagamaan. Namun demikian, di pertengahan abad ke-20, para sosiolog baik di Eropa maupun Amerika Utara melihat bahwa agama memiliki signifikansi marginal dalam dunia sosial, dan sosiologi agama bergerak dalam garis tepi studi sosiologi. Karakteristik dasar pendekatan sosiologis, teorisasi sosiologis tentang watak agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial mendorong ditetapkannya serangkaian kategori-kategori yang meliputi A. Stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. B. Kategori biososial seperti seks, gender perkawinan, keluarga masa kanak-kanak, dan usia. C. Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi, ekonomi, sistem-sistem pertukaran, dan birokrasi. D. Proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Menurut Musar, pendekatan sosiologi agama dalam mengambil beberapa tema seperti A. Studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. B. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan. C. Studi tentang tingkat
pengalaman beragama masyarakat. D. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. E. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Kontribusi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam kegunaannya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pengetahuan. Makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian masalah yang dikaji. Selain itu, makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk memperlakukan penelitian atau pengumpulan data sesuai dengan cara melihat dan memperlakukan sesuatu permasalahan atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Melalui pendekatan sosiologi sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan jelas hubungan agama Islam dengan berbagai masalah sosial dalam kehidupan kelompok masyarakat, dan dengan itu pula agama Islam terlihat akrab fungsional dengan berbagai fenomena kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi lain, terdapat pula signifikasi pendekatan Islam dalam sosiologi. Salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pemikiran Ali Syariati, menurut pandangan sosiologi versi Syariati, hijrah berarti menghadirkan peradaban yang lebih baik dari sebelumnya dia berpindah. Hal ini terlihat bahwa ketika umat Islam hijrah dari Makkah, ternyata itu merupakan suatu awal dari perubahan Islam yang begitu dinamis. Begitupun dengan berbagai kebudayaan di dunia ini, mereka akan tetap primitif jika mereka tidak Setelah membicarakan mengenai hijrah, Syariati menerangkan mengenai faktor-faktor perubahan sosial. Di sini terlihat keinginan Ali Syariati menolak teori-teori perubahan sosial yang dibawa ilmuwan Eropa dan dianggap tidak bisa berlaku secara umum atau generalis. Setidaknya menurut beberapa aliran sosiologi ada 3 faktor perubahan sosial. Ketiga aliran tersebut ialah 1. Serba kebetulan, 2. Materialisasi atau determinasi sejarah, 3. Pengaruh orang-orang besar. Maka membicarakan perubahan sosial menurut Islam versi dari Syariati, ini ada 4 faktor perubahan sosial, yakni anas atau rakyat, kebetulan atau pola yang ditetapkan Allah, pribadi besar, dan tradisi atau norma. Dan pengaruh keempat faktor tersebut proporsionalnya tergantung dari keadaan masyarakatnya itu sendiri. Jika di mana keadaan anas, masyarakat kebudayaannya sudah tinggi serta taraf pendidikannya sudah tinggi, maka peran para pribadi besar akan berkurang. Berbalik jika masa rakyatnya memiliki taraf kebudayaan yang masih terbelakang, peran pimpinan akan sangat dibutuhkan. Kesimpulan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Pendekatan sosiologi memberikan kontribusi dalam fenomena-fenomena keberagaman dalam masyarakat dalam konteks perilaku sosial masyarakat. Awal mula perkembangan sosiologi terjadi pada Revolusi Prancis dan Revolusi Industri sepanjang abad ke-19. Tokoh yang dianggap mencetuskan ide-ide sosiologi yang dikenal dengan teori klasik diantaranya adalah Durkheim, Weber, Schummer, Marx, Spencer, dan Comte di Eropa,
dan Summer, Mead, Soli, Thomas, dan Zaniski di Amerika. Sedangkan para sosiologi masa kini diantaranya seperti Merton, Parson, Homans, Blow, dan Goffman, atau aliran-aliran teori sosiologi masa kini seperti fungsionalisme, interaksionalisme simbol, teori konflik atau teori kritis, teori pertukaran, pendekatan fenomenologis atau etimologis. Setiap tema yang dikaji setidaknya tetap relevan dengan teori sosiologi, baik teori fungsionalisme, konflik maupun interaksionalisme. Teori fungsionalisme dan konflik bekerja dengan cara analisis makro sosiologi, yaitu memfokuskan perhatiannya pada struktur sosial. Adapun teori interaksionalisme dengan cara analisis mikro, yaitu lebih memfokuskan perhatiannya pada karakteristik personal dan interaksi yang terjadi antara individu. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam kegunaannya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pengetahuan. Makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat atau melakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Demikian presentasi makalah pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you cut, G.